Pernah nggak sih kamu dengar berita tentang kecelakaan kerja di pabrik atau kantor? Pernah, bahkan katanya kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja. Ya, Betul banget. Padahal, banyak kecelakaan itu sebenarnya bisa dicegah kalau kita tahu caranya. wah, jadi penasaran. Sebenarnya, apa sih yang harus kita lakukan supaya tetap aman dan sehat di tempat kerja? Nah, makanya penting banget buat kita semua paham tentang K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Yuk, kita pelajari bareng-bareng. Kalian tahu gak, apa sih keselamatan kerja itu? Keselamatan dan kesehatan kerja, K3, merupakan sebuah area yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, meliputi teknik, medis, psikologi, dan hukum, dengan tujuan untuk melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, serta masyarakat dari bahaya yang muncul akibat kegiatan kerja. Pada K3, terdapat dua elemen utama. 1. Keselamatan kerja, safety. Upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, accident, yaitu insiden yang tidak terduga dan tidak diinginkan yang dapat menyebabkan cedera, kematian, atau kerusakan properti. 2. Kesehatan kerja, health. Upaya untuk mencegah timbulnya penyakit akibat kerja, Pak, yaitu gangguan kesehatan yang disebabkan oleh paparan faktor bahaya di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologis, maupun ergonomis. Menurut Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3, tujuan dari K3 adalah 1. Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. 2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja, buruh, dan atau serikat pekerja, serikat buruh. 3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Apa yang dimaksud dengan budaya keselamatan? Budaya keselamatan adalah kunci dari keberhasilan program K3 jangka panjang. Ini melampaui sekadar aturan dan prosedur tertulis. Integrasi K3 ke dalam praktik MSDM merupakan sebuah keharusan strategis untuk memastikan keselamatan menjadi bagian dari DNA organisasi, bukan sekadar program yang berjalan terpisah. Implementasi yang efektif harus tercermin secara holistik dalam setiap tahapan siklus hidup karyawan, di mana Departemen SDM memegang kendali penting. Dalam mengintegrasikan K3 dan MSDM terdapat tantangan utama, yaitu 1. Tantangan kultural dan perilaku. 2. Tantangan manajerial dan organisasional. 3. Tantangan dari sisi SDM. Beberapa strategi yang dapat diterapkan. Membangun dan memperkuat budaya keselamatan. Menguatkan peran kepemimpinan dan akuntabilitas. Lalu mengoptimalisasi sistem dan prosedur SDM. Beberapa langkah-langkah utama keselamatan kerja. 1. Identifikasi bahaya. 2. Penilaian resiko. 3. Pengendalian resiko. 4. Pelatihan dan edukasi. 5. Pengawasan dan monitoring. 6. Peningkatan berkelanjutan. Implementasi K3 dalam MSDM. Rekrutmen dan seleksi. Pelatihan dan pengembangan. Manajemen kinerja. Kompensasi dan kesejahteraan. Kesimpulannya adalah keselamatan dan kesehatan kerja, K3, bukan lagi sekadar fungsi teknis yang terisolasi, melainkan telah berevolusi menjadi elemen strategis dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk melindungi aset paling berharga perusahaan, meningkatkan produktivitas, dan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Studi kasus, kecelakaan di Pakuwon Mall Bekasi. Tanggal, Jumat, tanggal 7 Februari tahun 2025, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Terjadi kecelakaan kerja di area Pakuwon Mall Bekasi saat dua orang pekerja melakukan aktivitas pembersihan kaca gedung menggunakan gondola dari lantai 8. Meskipun keduanya dilaporkan menggunakan alat pelindung diri, APD, lengkap, gondola yang mereka gunakan tiba-tiba terlepas dan jatuh ke bawah.
Diduga kuat penyebab insiden ini adalah kegagalan sistem pengaman gondola, seperti tali sling atau kawat baja yang longgar atau putus. Akibat kejadian tersebut, kedua pekerja mengalami luka parah dan dinyatakan meninggal di tempat. Insiden ini langsung ditangani oleh pihak berwajib dan memicu penyelidikan lebih lanjut terhadap prosedur keselamatan kerja serta kondisi peralatan yang digunakan. Faktor utama penyebab yaitu kegagalan peralatan, tali sling atau kawat baja tidak berfungsi optimal, longgar atau putus. Human error teknis, kemungkinan penyusunan atau pemeriksaan talinya tidak memadai. Kurangnya inspeksi dan pemeliharaan rutin per gondola dan sistem keselamatan terkait. Pengawasan lokasi minim, terutama saat pekerjaan di ketinggian. Cara mengatasinya yaitu 1. Pemeliharaan rutin. Jadwal dan cek daftar komponen kritis alat kerja di ketinggian. 2. Pre-use inspection. Mandatori untuk tali sling, roda seling, proteksi gondola sebelum digunakan. 3. Training dan sertifikasi. Operator harus tersertifikasi sesuai Permenaker bulan 9 tahun 2016 dan mendapat refresh berkala. 4. Pengawasan intensif. Safety officer wajib hadir setiap pekerjaan di ketinggian. 5. SOP lockout atau tagout dan checklist. Terapkan stretch loto dan pemeriksaan sebelum naik gondola. 6. Sistem pelaporan insiden. Jalur cepat untuk melaporkan tanda keausan alat atau kondisi abnormal. 7. Evaluasi dan continuous improvement. Audit pasca kejadian dan lakukan perbaikan sistematis. Pada tanggal 31 Januari 2024, seorang karyawan bernama Yora Septiana mengalami kecelakaan kerja di sebuah gedung perkantoran di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Kejadian bermula saat Yora hendak menggunakan lift untuk berpindah antar lantai. Tanpa diduga, lift tiba-tiba naik secara mendadak ketika pintu belum sepenuhnya tertutup. Akibatnya, korban terjepit di antara pintu dan lantai lift, sehingga mengalami luka serius pada bagian tulang belakang. Korban segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis dan kemudian dirujuk ke RS Pelni, di mana ia didiagnosis mengalami retak tulang punggung. Insiden ini menyoroti pentingnya pemeriksaan rutin terhadap fasilitas gedung serta penerapan sistem keselamatan kerja yang ketat di lingkungan perkantoran. Faktor penyebab. 1. Kegagalan mekanis pada lift, seperti sensor pintu atau sistem pengereman yang tidak bekerja dengan benar. 2. Kurangnya inspeksi dan pemeliharaan lift secara berkala, padahal lift adalah sarana umum di lingkungan kantor. 3. Tidak adanya pengamanan darurat otomatis sehingga korban tertahan saat lift bergerak secara tidak normal. Cara mengatasinya yaitu 1. Perawatan lift lakukan inspeksi rutin seperti sensor, rem, motor, dan mesin pengaman pintu. 2. Sistem darurat pasang sensor pintu berlapis dan mekanisme pengereman otomatis saat cedera. 3. Pelatihan karyawan, adakan sosialisasi dan simulasi evakuasi ketika lift macet atau rusak. 4. Monitoring gedung buat catatan, audit, dan beri penghargaan atau sanksi terkait pelaporan. Dan terakhir, 5. Laporan insiden bangun sistem pelaporan cepat via hotline atau aplikasi internal perusahaan. Kaki kecil berlari ke sana